وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وترضى به العوائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتضرى به الهوائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang sampai saat ini Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Malam hari ini insyaallah kita akan memulai mengaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab ini berisikan tentang adab-adab, bagaimana adab kita kepada makhluk dan adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali memulai kitabnya dengan alhamdulillahi haqqa hamdihi
Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Kalimat alhamdulillahi haqqa hamdihi. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian ini adalah atau berisi tentang pengakuan diri bahwasanya tidak ada yang berhak untuk dipuji di alam semesta ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak mempunyai hak untuk dipuji dan untuk minta dipuji. Kalau ada orang yang merasa anggap dipuji atas kebaikannya, dipuji atas kebagusannya, maka orang ini telah lupa dengan hakikat dirinya bahwa manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa, hakikatnya lemah. Dan Allah Ta'ala ciptakan min ma'in dafiqin, dari air yang mohon maaf mencurat. Ini hakikat penciptaan manusia. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahi haqqa hamdihi, segala puji hanya berhak untuk Allah sebenar-benar pujian. Jadi apabila ada orang menyambati kita, jangan sarik. Karena memang hakikat kita ini tidak yang sempurna. Dan manusia memang tidak pantas untuk dipuji. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulillahi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Kemudian salawat beserta salamnya semoga tercurahkan kepada makhluk terbaik, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat dan umat-umat setelahnya. Amma ba'du, adapun berikutnya kata Al-Imam Al-Ghazali, fa'lam, ketahuilah, ayyuhal harisul muqbilu ala iqtibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati wa farqit ta'attushi ilaih. Ketahuilah wahai orang-orang yang sangat tamak untuk mendapatkan ilmu, artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan menampakkan terhadap dirinya kebenaran, keinginan menuntut ilmu tersebut, dan orang tersebut merasa haus kepada ilmu. Apa ujar Sidin? Ilaika in kunta taqsida bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahat. Sesungguhnya jika kamu bertujuan menuntut ilmu untuk munafasah. Munafasah ini supaya harap berdebat, harap pandir. Jadi ini nasihat Sidin biasanya kita yang menuntut ilmu. Nah, kita yang ketujuh hadir ke majelis ilmu, kita yang ketujuh hadir mengumpati yasinan dan di situ ada pengajian, atau kita yang berisi anak sekolah agama di pondok pesantren atau sekolah-sekolah madrasah. Ini nasihat beliau, jika niat dan tujuan untuk menuntut ilmu adalah al-munafasah, berharap-harapan, wal mubahat, dan berbangga-banggaan. Kita hadir ke mana? Aku hadir ke majelis ini. Oh, aku hadir ke majelis tuan guru ini. Aku murid gurunya ini. Nah, ini namanya mubahat, berbangga-banggaan.
bisa membanggakan dirinya dan bisa membanggakan gurunya. Rugi. Orang yang membanggakan guru, orang yang membanggakan guru ini orang yang rugi dan tidak tahu diri. Yang alim guru ini yang bangga. Wa taqaddumi 'alal aqran, dan merasa lebih utama dari kawan-kawan yang lain. Dahulu waktu Sidin hidup, aku duduk di higa Sidin. Yang duduk di higa merasa lebih bagus daripada yang duduk di buncuk. Nah, ini namanya taqaddum 'alal aqran, merasa lebih di muka daripada kekawanan yang lain. Wastimalatu wujuhin nas, dan jika kamu berniat, bertujuan dalam menuntut ilmu itu untuk mencuri perhatian orang lain, wa jam'i hitamid dunya, mencuri perhatian orang lain ini maksudnya tujuannya menuntut ilmu supaya orang datangan. Kalau sudah orang itu datangan, wa jam'u hitamid dunya, orang memberi hadiah, tujuannya supaya dapat dunia. Fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka sesungguhnya engkau sedang berjalan untuk menghancurkan agamamu sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali sebelum Sidin memulai pembicaraan yang lain, pembahasan yang panjang, Sidin terlebih dahulu mengingatkan kita bahwasanya di awal perjalanan kita menuntut ilmu, luruskan niat, bersihkan hati. Jangan sampai dalam tujuan kita menuntut ilmu itu hendak berharap-harapan, hendak merasa ba'alim-aliman, hendak merasa lebih istimewa dari orang lain. Jangan sampai ada tujuannya supaya orang cinta kepada kita. Jangan sampai ada tujuannya supaya menuntut ilmu ini supaya nyaman mengumpulkan harta dunia. Ini harus kita tanam di dalam hati kita, dan kita tanamkan ke dalam hati anak cucu kita yang menuntut ilmu. Karena apabila itu niat awalnya, hati-hati ini sedang berjalan merusak agama. Niatnya mungkin menuntut ilmu, tujuannya memperbaiki agama, tapi pada hakikatnya orang ini sendiri yang akan merusak agama itu. Akhirnya berjualan agama. Wa ihlaki nafsika, dan mencelakakan dirimu sendiri, wa bai'i akhiratika, dan menjual akhiratmu. Nah, ini ujar Sidin. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhiratmu dengan dunia. Fasafqatuka khasirah wa tijaratuka ba'irah. Maka ibarat orang berdagang, dagangannya rugi. Karena ilmu itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya, lalu kita ganti tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ini sama kayak orang yang membuang sepatu dapat sandal buruk pulang, rugi. Sama kita yang
hadir di majelis ilmu ini kadang-kadang boleh kita merasa lebih bagus daripada orang yang kada hadir di majelis ilmu. Walaupun keistimewaannya ada disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang duduk di majelis ilmu itu orang yang diampuni dosanya oleh Allah, keistimewaannya ada. Sama seperti orang yang sedang duduk di kebun surga, ada hadisnya. Tapi di dalam hati kita kada boleh merasa, lebih baik. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika. Kerugian itu tidak hanya didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu, gurunya yang melajari pun dapat dosa. Karena guru tadi sudah menyampaikan ilmu, ternyata disalahgunakan oleh muridnya, sama seperti orang yang berjual lading. Ternyata lading tadi dipakainya gasan merampok. Sama menjulung duit. Nah, julung duit, ternyata duitnya tadi dipakai gasan apa nih gal? Sama seperti orang yang ini duit, sekalinya ditawarakannya ke dum-duman. Tapi dum-dumannya dipakai gasan bejuti. Kalau gasan seni, olahraga, ini bagus. Asal ingat sembahyang. Oh, aku main dum seni, budaya, olahraga otak, bujur. Ibadah kalau niatnya nangka itu, tapi sembahyang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana ala ma'siyatin, barang siapa menolong orang untuk mengerjakan maksiat, sudah tahu itu dosa, ternyata ditolongnya juga. Imbah di tengah jalan dibajak orang, minta duit bang 100, dijulungi 100, biasan apa dia minta duit 100, biasan minum tunah di warung. Oh, banyak minuman, lalu dijulungnya, nah ini 100, biasan dia minum. Itu sama membantu orang melakukan maksiat. Nah, maka walau bisyatri kalimatin, walaupun hanya dengan setengah kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka orang yang menolong tadi sama dengan orang yang melakukannya. Seperti itu juga dengan guru akan mendapat dosa apabila ilmu yang diberikannya itu ternyata digunakannya untuk mencari harta dunia. Nah, ini wajib kita tanamkan. Dia yang besi anak tanamkan, tuntut ilmu karena Allah. Jangan sekolah tinggi-tinggi supaya nyaman jadi PNS, begawi nyaman, gaji jelas, kayak mencari jodoh nyaman. PNS itu kan minantu idaman tuh. Ini wajib kita tanamkan di dalam hati kita, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam menyampaikan ilmu, itu wajib. Berarti ujar pulang nila tuan guru itu kada usah sidin diberi di amplokin, sidin harus ikhlas. Kada didatangi sidin biar. Jadi jangan salah pulang. Yang dimaksud ikhlas itu hubungan antara sidin dengan Allah. Sidin wajib ikhlas.
Tapi masalah di rumah sidin ada beras, ada minyak, ada gula, ada kopi yang belum tertukar, itu urusan jamaah. Karena sidin kada kau begawi, disebabkan sidin harus melajari. Kalau sidin begawi habis berumah sidin seharian. Ditelepon kau pian siakan di sini, mohon maaf ulun berumah mencari nafkah. Ayo pian sebaratan tuan guru nang itu siap ya siakan yasinan. Kosong masjid kedida tuan gurunya sidin asik melaut mencari hiwak. Biasan nafkah. Nah sebenarnya ini kurang pantas ulun sampaikan, tapi kedida yang menyampaikan. Karena kesannya kan kena kada bagus tuh. Nah, tapi ini harus disampaikan supaya ulun pun andai ulun mengundang tuan guru datang ke rumah ulun wajib kewajiban sidin ikhlas kepada Allah, sedangkan tugas ulun memikirkan bensin sidin. Sidin karena mungkin kendaraan bertujuan sampai ke rumah ulun. Tugas kita, karena sidin datang ke rumah kita, karena sidin datang ke tempat kita, banyak gawian sidin yang ditinggalkan. Nah ini bukan berarti menuntut ilmu itu wajib ikhlas, menyebarkan ilmu itu wajib ikhlas, bukan berarti usaha sidin itu kada kita hargai. Nah, ini berlaku kepada siapapun. Misal ulun di musala para rumah itu ulun mau undang misalnya tuan guru Haji Madani SAG Sarjana Alam Gaib datang ke musala ulun. Karena datang ke musala ulun sidin libur betukang, paling kadang ulun harus mengganti sidin sehari betukang itu. Karena pertimbangannya seperti ini, menyebarkan ilmu itu fardu kifayah, sedangkan mencarikan nafkah untuk anak istri itu fardu ain. Kuat mana fardu kifayah dengan fardu ain? Hendak mengerjakan fardu ain, fardu kifayah, tapi fardu ain tertinggalkan berdosa. Nah ini supaya jangan salah kita. Oh sidin harus ikhlas, bujur sidin ikhlas itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sidin kada boleh meminta. Itu benar sebuting. Kada boleh meminta. Amunnya mau undang pula ujar sidin tamat 2 juta. Sekali aku ceramah lah 750. Nah itu kada boleh. Itu termasuk di sini orang yang menjual agamanya diganti dengan dunia. Nah, kalau ada tuan guru yang bertarif itu jangan dipakai. Itu ulama dunia itu. Apalagi pilih-pilih misalnya. Ada telah tuan guru yang pilih-pilih, itu lain tuan guru. Kalau ada tuan guru, ujar tuan guru tapi pilih-pilih, itu lain tuan guru. Itu pedagang agama. Adakah tuan guru yang pilih-pilih? Ada. Kalau biasa amplop kita mah 200, ada yang datangi sidin lagi. Ada yang amplop 700, itu saban hari datangi sidin. Dalasan hari petir guntur, hendak runtuh langit datangi sidin. Tapi mbah yang mau undang 100.000, aduh sakit parut. Itu lain tuan guru, itu pedagang agama dijual dengan dunia. Ini kada bujar, lain tuan guru itu. Memang menerapkan ini bagi orang yang berada di posisi ini ngalih. Dan ulun sendiri belajar menata hati ulun secara pribadi.
Ini dasar Nabi. Bayang akan pian di sana terbayang 10 lembar, di sini terbayang selembar. Kira-kira kalau secara hitungan dunia mana yang kita utamakan? Iya. Nanti. Dan terkadang ini banyak diuji tuan guru di sini ujiannya. Di sini harus istiqomah, mana yang berdahulu mengundang itu yang berdahulu diutamakan datang. Walaupun mohon maaf di sini jamaahnya kada banyak, di sini jamaahnya biasa menengah ke bawah, di sana jamaahnya pejabat-pejabat menengah ke atas. Tapi kalau ini berdahulu ini datang. Tapi ini harus dilatih. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah min talabil ilmi al-hidayatu duna mujarradir riwayah fabshir. Dan jika niat dan tujuanmu antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya niat dan tujuannya karena Allah dalam menuntut ilmu adalah al-hidayah, supaya dapat hidayah. Hidayah ini beda belain dengan taufik. Cuma kita terkadang terpaling, wabillahi taufik wal hidayah. Seharusnya wabillahil hidayatu wat taufiku. Karena hidayah itu artinya petunjuk Allah masuk ke dalam hati, hatinya sudah terbuka tapi belum menggawi. Itu hidayah. Misal imbah tuntung pengajian, terbuka pintu hatinya membahas atau mengaji tentang keistimewaan sembahyang malam. Ya Allah, ganalnya lah pahala orang sembahyang malam, istimewa dan mulianya lah orang-orang yang bisa sholat malam. Terbuka sudah pintu hatinya, tapi imbah tengah malam mengaruh. Ini berarti orang yang hanya dapat hidayah. Tapi ketika tengah malam inya bangun, sembahyang 2 rakaat, zikir istighfar sampai subuh, nah ini hanya disebut dengan taufik. Jadi urutannya hidayah ya Allah hanya tahu. Nah, orang kita terpenting wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Fabshir, maka bergembira. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataka, karena sesungguhnya malaikat sedang menghamparkan untukmu sayap-sayapnya. Idza masyita, apabila kamu berjalan. Alhamdulillah, kita sadari atau tidak kita sadari, perjalanan kita dari rumah, perjalanan pian dari rumah, pada saat pian keluar rumah niat hendak sholat berjamaah, niat hendak menuntut ilmu, pada saat pian keluar itu malaikat sudah membentangkan sayapnya. Di dalam riwayat Rasulullah itu ridwan bima yasna, malaikat itu ridho dengan apa yang dilakukan oleh hamba yang berjalan untuk menuntut ilmu tersebut. Tapi sebutin tadi, sebutin niatnya dulu, niat dulu. Dan ketika kita sudah sampai ke tempat majelis ilmu kita ini, banyaki bersyukur. Karena sesungguhnya Allah sudah memilih langkah kaki kita untuk sampai ke tempat mulia ini. Artinya kita ini dipilih oleh Allah.
Andai semua orang bisa melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, hebat majelis kita ini. Tapi kada seberataan yang dipilih oleh Allah hanya orang-orang tertentu yang diizinkan dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hakikat. Makanya pian kalau kita ini kalau sembahyang tengah malam bersyukur. Karena kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menghadap Allah. Kalau kita kawa hadir duduk di majelis ilmu, alhamdulillah bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk diizinkan duduk di sini. Dan ini kada semua manusia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita bersyukur, istiqomah. Hadir misalnya di Masjid Kuba, awal kita hadir malam apa di situ? Malam Selasa, biar malam Kamis ya, biar hadiri di situ. Malam Selasa hadir di situ, alhamdulillah bisa hadir. Dan setelah hadir istiqomahkan, karena ujian menuntut ilmu itu luar biasa. Orang yang hendak masuk surga itu harus ada ilmunya. Sedangkan menuntut ilmu, nah ini huru haranya banyak. Makanya ujar Nabi SAW di dalam riwayat Imam Bukhari, innama huffatil jannatu bil makarih wan naru bis syahawat. Surga itu diliputi, dikelilingi oleh makarih, sesuatu yang kada kita ketujui. Kita tuh hendak masuk surga, ujiannya banyak. Dan yang namanya ujian kadida yang nyaman itu makan sop atau makan lalapan tadi Mbak Isa enak, keciuman dulu baunya. Ujiannya apa dalam menuntut ilmu banyak. Yang semoga di pondok pesantren itu ujiannya satu, pergaulan. Yang kedua, ujiannya itu apa? Selain pergaulan, koler. Ya kah Rafi? Tadi dari nyamannya ujian menuntut ilmu jam 4 subuh sudah harus bangun. Seimbah jam 4 subuh bersiap-siap sembahyang tahajud 2 rakaat. Sembahyang subuh, imbah sembahyang subuh berwirid, imbah berwirid mengaji. Imbah tuntung mengaji bulik mandi makan. Imbah makan sekolah pulang. Sampai zuhur sekolah kuring 2 jam. Setengah 2 kebangun, jam 2 sekolah pulang. Sampai sore setengah 6 berkumpul di musola membaca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, membaca Al-Quran. Maghrib, imbah maghrib membaca Maulid, membaca Habsyi, membaca Burdah, berwirid pulang, ada majlis. Imbah Isya mutalaah lagi sampai jam 10 kuring, besok bangun jam 4 pulang. Apa bedanya lawan hidup di penjara? Tapi itulah ujian. Yang namanya paku, pasak. Nah, pasak ketawa. Pasak Sungai Jimat sebenarnya. Yang namanya tiang panjang, kalau hendak kuat, kalau hendak kokoh, itu harus dicatuk, harus ditumpuk. Semakin dalam mencatuk, semakin gancang menumpuk, semakin kuat tiang panjangnya. Kalau hendak dibelai-belai tiang panjangnya, nah ditikin-tikin pakai tangan, ditiup angin rabah. Harus tahan dihambat belakang pakai tekad biasa. Makanan tahu tempe rendang, tahu kum tempe lem saben hari.
Tapi itulah yang biasa menempa kita supaya bujur-bujur, karena itu ujian. Kalau lolos ujian tadi, jadi orang kenal di hati tuan-tuan guru kita. Itu ujiannya kadidayang nyaman, wayah ini menuntut ilmu nyaman, diantar pakai mobil, dijemput pakai kendaraan. Dahulu tulak Suraman bersepeda, jalan Ahmad Yani itu masih jalan setapak, kiri kanan itu masih sungai. Jalan bebatuan limbah karena hujan, bicak terjerobok, bubur ke hingga. Yang dibawa iwak wadi sebelek, baras sebelek, tahan 2 bulan hanya bulik. Ujiannya, makanya ujian berat jadi orang ganas. Tidak orang sukses itu gara-gara timbangan pusutan dari orang tuanya, tidak. Ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Hadir di majelis ilmu ini sama dengan duduk di taman surga. Kadang nyaman pian mata mengantuk, kadang nyaman batis kesamutan. Duduk di majelis ilmu setengah jam 40 menit memuap 5 kali. Tapi imbah di muka TV, janak sampai tengah malam tahan. Memang itu sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian kita istiqomah. Yang menimba ujiannya, pengajiannya lawas, asam urat, batis kesamutan, macam-macam. Imbah minggu dihadap pada hadir lagi sini. Ujian. Nah, tapi kalau kita melihat hakikat wa huffatin naru bisyahawat, sedangkan neraka itu kata Rasulullah di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, neraka itu diliputi dengan sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita. Guring, mau itu siapa yang pada waktu itu guring? Makan, siapa yang pada waktu itu makan? Menonton TV hiburan, siapa yang pada ketujuh dengan hiburan? Semua manusia ketujuh, tapi tidak semua manusia suka untuk melangkahkan kakinya di jalan yang di jalan itu digunakan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada pedangdutan sekampungan keluar. Tapi ada acara makan dangdutan, kau bagi apa lagi tuh yang entah tuh ada dupres kan, ada dupres. Biasanya dupres lah yang mau bagi hadiah kipas angin. Nah dupres itu biar yang ada diundangin datang. Tapi imbah sudah acara maulidan, sudah acara pengajian, bukan acara sembahyang berjamaah, lingai masjid. Karena memang ajaran Nabi, surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak kita ketujui, tidak kita senangi. Tapi kalau sudah hiburan dibak, itu pian di hati orang menonton bola, yang pian ketujuh menonton bola di lapangan, bayar akun, bakajal digesok, jauh didatangi. Karena memang itu syahwatnya di situ, keinginan, kesukaan hatinya di situ. Tapi imbah masjid gratis, adakah orang masuk masjid bayar tiket masuk? Belum ada. Masjid mushola masuk gratis, sembahyang pada bayar, antri kada. Lingai masjid. Nah, di sini ujian kita istiqomah itu. Nah,
yang ujar Allah di dalam Al-Quran, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jikalau mereka itu istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam jalan menuntut ilmu, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya akan kami curahkan kepada mereka air yang sangat banyak. Dan ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan kami curahkan air yang sangat banyak itu keberkahan Allah berikan di dalam hidupnya. Tapi syaratnya allaw istaqamu, istiqomah. Istiqomah sama itulah. Ini kan amal. Kita menuntut ilmu itu ibadah. Kita sholat malam itu ibadah. Kita apalagi membaca Al-Quran itu ibadah. Zikir, istighfar, sholawat itu ibadah. Tapi kalau kada istiqomah, kita hanya dapat pahalanya aja. Sedangkan rahasia hasil daripada ibadah itu kita kada dapat. Kada dapat. Sama nang kaya orang bertanam. Orang bertanam itu kalau cuma sekadar ditimbai, sekali timbai, kemungkinan hidup dan tumbuhnya itu sangat kecil. Timbai, bikin lombok timbai, hidup-hidup kada situ. Yang penting timbai duduk. Masalah kena tumbuh, bisa aja tumbuh seorang sekalinya dijajak madani. Ada mau tumbuh. Tapi kalau kita timbai biji tadi, kita rawat, kita jaga, ini insya Allah biji tadi mau tumbuh dan mau berbuah. Buahnya ini hasil daripada istiqomah. Harus istiqomah. Nah, menuntut ilmu pun harus istiqomah. Wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Dan hitan itu ikan paus. Hitan itu ikan paus. Ikan-ikan paus yang ada di lautan tastaghfiru laka, memintakan ampun untukmu. Alhamdulillah. Kulik dari sini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seminggu sekali barang ya Bapak biasa merontokkan dosa kita. Karena kita ini kita akui, kadang kita akui tidak ada satupun manusia yang bersih kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada manusia yang sepanjang hidupnya itu lurus ke muka. Pasti ada terkadang belok ke kanan, terkadang ada belok ke kiri. Itu manusiawi. Karena ujar Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Karena mungkin tidak kecuali Rasulullah. Nah, ini kita akui, karena kita akui ada di dalam diri kita. Maka dengan kita hadir duduk di majelis ilmu ini, minimal kita sudah mengurangi dosa tadi. Walakin yang bagi akan tetapi sepantasnya bagimu anta'lama bahwa engkau mengetahui, kata Al-Imam Al-Ghazali, qabla kulli syai'in, sebelum setiap sesuatu. Artinya sebelum menuntut ilmu itu harus kita tahu bujur-bujur annal hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayah wa nihayah. Bahwasanya hidayah yang menjadi buah daripada ilmu, ternyata hidayah ini memiliki permulaan dan memiliki akhir. Mulai gambarkan supaya nyaman.
Kan tadi ujar Sidin tujuan kita menuntut ilmu itu supaya al-hidayah, terbuka pintu hati kita bisa mengamalkan ilmu, atau tujuannya karena Allah Ta'ala. Nah, hidayah ini ujar Sidin kada sembarangan dan tidak semua orang bisa dapat. Karena hidayah ini ada awal, supaya dapat nih ada yang harus digawi dan ada hasil. Sedangkan hasil ini kadang mungkin kita dapatkan kalau langkah awalnya, kuncinya kadang kita buka. Nah, di sini kena dijelaskan oleh Sidin, apa kuncinya supaya dapat hidayah, dan hidayah ini ada buah dan hasilnya. Insyaallah kita kaji pada malam minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesehatan dan keafiatan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa segala kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa orang-orang yang pernah menyakiti kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.